Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Solehuddin dari Institut Darul Quran Jakarta, Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 213100066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Otoritas Jasa Keuangan atau biasa yang disingkat dengan OJK. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah lembaga keuangan dan fintech. Oke. Materi yang pertama yaitu pengertian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Oke, selanjutnya saya akan memberitahukan tentang tujuan dari didirikannya OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, diantaranya yang pertama yaitu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga yaitu mampu melanjutkan kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang visi dan misi dari OJK. Ya, yang pertama yaitu adalah visi. Visi dari OJK yaitu adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun misi dari OJK antara lain yang pertama yaitu adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tugas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Antara lain yaitu OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKN. Nah, jadi OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang wewenang OJK. Wewenang pengaturan OJK adalah menetapkan yang pertama, peraturan pelaksanaan UU OJK. Yang kedua, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, peraturan mengenai pengawasan. Dan yang keempat yaitu peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Terkait edukasi dan perlindungan konsumen, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan
edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Yang kedua, pelayanan pengaduan konsumen. Dan ketiga, pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat. Wewenang pengawasan OJK adalah yang melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau bisa disingkat dengan IKNB. Yang kedua, memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan persetujuan atau penetapan pembubaran. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk ke pengelola statuter. Dan yang keempat, menetapkan sanksi administratif. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang pengawasan sistem keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan di Indonesia di sini terdapat dua, antaranya yaitu Bank Indonesia dan OJK. Terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Secara umum, terdapat 3 pilar pengawasan sistem keuangan yang ada di suatu negara, dan hal ini terlihat di wewenang OJK. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan juga OJK memiliki peranan yang besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai otoritas fiskal di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap sistem keuangan di Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki peran untuk menjaga kestabilan sistem moneter yang sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia. Nah, kita akan membahas wewenang dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ada Kementerian Keuangan, yaitu tugasnya mengatur dan melaksanakan kebijakan fiskal. Yang kedua Bank Indonesia, yaitu menjaga stabilitas sistem moneter. Dan yang ketiga ada OJK, yaitu mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.